Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Dilata Mofta dari kelas 1D dengan NPM 25351048 dengan mata kuliah pengenalan pemrograman. Eee, Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pseudocode yang saya buat untuk menyelesaikan 2 studi kasus yaitu, studi kasus perusahaan dan studi kasus PMBWare. Pseudocode ini saya buat untuk menyelesaikan alur logika penyelesaian masalah secara sistematis. Sebelum masuk ke studi kasus, saya jelaskan sedikit bahwa pseudocode merupakan cara penulisan algoritma menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami sebelum dibuat ke dalam program. Studi kasus yang pertama itu adalah perusahaan. Pada studi kasus pertama, sistem menerima beberapa input dari user yaitu jam kerja, jumlah hari kerja, jam lembur, dan bonus. Kemudian, sistem menetapkan konstanta berupa gaji per jam sebesar Rp15.000 dan tarif lembur sebesar 150% dari gaji per jam. Lalu kita akan melakukan proses perhitungan. Total jam kerja dihitung dari hasil perkalian jam kerja harian dengan jumlah hari kerja. Setelah itu, gaji lembur dihitung berdasarkan jam lembur dan tarif lembur. Dan total gaji bulanan diperoleh dari penjumlahan gaji pokok dan gaji lembur. Oke, lalu kita akan masukkan pajak. Selanjutnya digunakan percabangan if-else untuk menghitung pajak. Jika total gaji bulanan lebih besar atau sama dengan Rp3 juta, maka dikenakan pajak 10%. Namun, jika kurang dari 3 juta, maka dikenakan pajak 2,5%. Lalu kita akan menghitung gaji bersih ya. Gaji bersih diperoleh dengan mengurangkan pajak. Gaji bersih diperoleh dengan mengurangkan pajak dari total gaji bulanan, kemudian ditambahkan dengan bonus sehingga diperoleh total gaji yang diterima karyawan. Oke. Lanjut kita ke studi kasus yang kedua, itu adalah PMBWare. Studi kasus yang kedua menjelaskan alur penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Riau atau PMBWare. Yang pertama kita akan memasuki tahap cek pembelian PIN. Itu tahap pertama adalah pengecekan pembelian PIN. Jika mahasiswa telah membayar PIN sesuai ketentuan, maka mahasiswa dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu pendaftaran. Selanjutnya sistem memvalidasi apakah mahasiswa telah melengkapi pendaftaran menggunakan kondisi true atau false. Ini yang ini ya. Nah, lalu kita akan pada proses yang ke jadwal tes CBT. Setelah itu mahasiswa dijadwalkan menggunakan tes CBT pada tanggal yang telah ditentukan oleh sistem. Ya. Di sini saya menggunakan variabel konstanta, lalu menggunakan percambangan if. Lalu kita akan bikin sebuah jadwal tes CBT dari yang inputan dari user. Jika pengisian jadwal CBT jika jadwal tes CBT sama dengan pengisian jadwal CBT, maka output yang akan dicetak itu berhasil terjadwal pada 1 Januari 2026 karena variabel yang ini sudah saya bikin itu adalah pengisian jadwal CBT 1 sama dengan 1 Januari sama 2026. Lalu ada juga yang sesi keduanya 10 Januari 2026. Oke. Maka nanti akan menghasilkan output hasilnya dari percabangan kondisi. Oke, next. Lalu lanjut ke daftar ulang. Nah, kemudian dilakukan pengecekan daftar ulang dan verifikasi dokumen. Ya, jika data sudah lengkap dan benar, maka mahasiswa dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Nah, di sini saya memakai sebuah variabel konstanta itu hasil pendaftaran sama dengan true. Jika daftar ulang, jadi mahasiswa tuh melakukan daftar ulang. Kalau misalnya hasil pendaftaran itu lengkap, maka output yang dikeluarkan berhasil menginput data. Kalau dia belum lengkapnya, jadi
maka output yang akan dikeluarkan belum melengkapi inputan data. Oke, maka kita akan mengakhiri and if. Selalu dalam pengondisian itu kita akan selalu mengakhiri dengan and if. Lalu kita akan mengeluarkan hasil dari output daftar ulang tadi. Nah, lanjut ke verifikasi dokumen. Nah, yang ini verifikasi dokumen ini ada tahapan terakhir sebelum sebelum PKKMB, alma mater, perkuliahan. Nah, verifikasi dokumen ini seperti biasa saya akan menggunakan variabel konstanta, ya hasil verifikasi dokumen kita berikan 6 bulan itu true, lalu kita menggunakan suatu kondisi jika verifikasi dokumen, seperti biasa saya mengambil inputan dari mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa itu yang mengisi, dan jika mahasiswa itu dalam memverifikasi dokumen itu bernilai true, maka dalam output pencetakannya berhasil memverifikasi dokumen. Kalau selain itu, misalnya mahasiswa belum memverifikasinya, maka output yang akan dikeluarkan itu belum memverifikasi dokumen. Dan dalam kondisi itu akan mengakhiri dengan and if. Selalu kita akan mengeluarkan outputnya hasil dari verifikasi dokumen, lalu melanjutkan tahap akhir. Tahap akhir yang ditampilkan pada sistem adalah pengambilan alma mater, terus PKKMB, dan perkuliahan. Oke, demikian penjelasan pseudocode yang saya buat. Melalui pseudocode ini, saya dapat memahami alur logika pemrograman secara sistematis dan terstruktur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.